menyaksikan Flash Report bersama saya Gabriela Claudia dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik anggota Dewan Energi Nasional atau DEN periode 2026 hingga 2030 dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di Istana Negara. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 134P tahun 2026 tentang pengangkatan anggota DEN dari pemangku kepentingan serta Kepres nomor 6P tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan DEN dari unsur pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional menyatakan pelantikan ini menjadi penanda babak baru pengelolaan energi nasional. Pemerintah bersama DEN akan menyusun dan melanjutkan roadmap kebijakan energi untuk mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo. Bahlil menegaskan, Presiden Prabowo menempatkan sektor energi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Komitmen tersebut sejalan dengan Asta Cita, khususnya pada poin ketahanan energi dan ketahanan pangan. Sesuai arahan Presiden Prabowo, terdapat 4 fokus pengembangan energi ke depan yang akan diimplementasikan oleh DEN. Bapak Presiden dalam berbagai arahannya itu ada 4 fokus Bapak Presiden. Yang pertama itu kedaulatan energi, itu nggak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Yang kedua itu adalah tentang ketahanan energi. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari dan ini kita akan up menjadi 3 bulan dan ini pasti kita akan membangun storage. Yang berikut adalah kemandirian energi. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter baik solar maupun bensin. Dan yang keempat itulah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan akan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada. Itu. Dalam waktu dekat, DEN dijadwalkan menggelar rapat perdana dan melaporkan hasilnya kepada Presiden Prabowo. Rapat tersebut akan menjadi langkah awal penyusunan kebijakan strategis energi nasional, yakni kedaulatan energi tanpa intervensi pihak lain, penguatan ketahanan energi hingga 3 bulan, kemandirian energi, serta swasembada energi. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Indeks harga saham gabungan IHSG dalam kian terjerembab. Pada pembukaan perdagangan Kamis, hanya kurang dari 30 menit setelah dibuka, IHSG anjlok 8% ke level 7.600-an. Memaksa Bursa Efek Indonesia menghentikan kembali perdagangan sekitar pukul 9:24 waktu Indonesia Barat. Pengumuman MSCI menjadi pemicu awal pelemahan IHSG sejak pembukaan perdagangan. Tekanan semakin berat seiring derasnya arus keluar dana asing, terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar dan emiten konglomerasi, termasuk saham yang sebelumnya diproyeksikan masuk atau terdampak penyesuaian indeks MSCI. Sentimen negatif lantas diperparah oleh langkah Goldman Sachs yang menurunkan peringkat pasar saham Indonesia menjadi underweight. Head of Retail Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, mengingatkan jika tidak ada kemajuan signifikan, resiko terburuk yang dihadapi adalah downgrade status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. Apabila Mei memang tidak terjadi kemajuan dari bursa kita, baik dari IHSG sendiri ataupun dari SRO dan emiten-emitennya, maka worst case-nya kita di downgrade menjadi tadinya emerging market menjadi frontier market seperti itu. Dan hal ini juga berdampak negatif baik bagi pasar modal kita dan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi kita juga nantinya ke depannya, seperti itu. Meski masih berisiko tinggi dan volatilitas diperkirakan berlanjut, Herditya menilai koreksi dalam juga mulai membuka peluang selektif bagi investor dengan profil risiko tinggi dan horizon investasi menengah panjang. Herditya menyarankan investor untuk mulai mencermati emiten berfundamental kuat yang terdampak sentimen saham-saham non-MSCI yang relatif defensif, serta sektor komoditas tertentu seperti emiten terkait emas. Seiring tren harga emas global yang makin menguat, Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Eljon TV menegaskan komitmennya sebagai media penyedia data pariwisata yang akurat dan terukur untuk mendorong masuknya investor di sektor pariwisata nasional. Dalam diskusi panel bertajuk Pariwisata 2026, Arah Bisnis, Investasi, dan Kekuatan Media yang digelar di sela peluncuran logo baru Eljon TV di WTC Mangga 2 Jakarta, Founder and Chairman Eljon Indonesia M. Joni Sugiarto menilai peluang investasi pariwisata di Indonesia masih sangat terbuka namun belum optimal lantaran minimnya penyajian data yang komprehensif dan dapat dipercaya. Ruangan untuk promosi mengajak lebih banyak orang untuk datang ke destinasi itu masih terbuka lebar. Tergantung bagaimana pemerintah daerah memandang
bahwa pariwisata ini adalah menjadi salah satu lokomotif untuk menggerakkan UKM dan kegiatan ekonomi di daerahnya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Jeffrey tadi, ini harus didorong. Dan kita juga melihat misalnya, Indonesia punya nggak data-data, ini mesti tanya ke Pak Clement nih. Bagaimana misalnya nih ada data, di Jakarta itu coffee shop sudah cukup belum? Ya kan? Masih adakah peluang-peluang investasi di bidang pariwisata? Ini kalau kita bisa mensajikan data yang benar, kita bisa mengarahkan, bisa mensosialisasikan. Jakarta itu masih butuh 20 cafe shop, punya cafe 20 lagi, adanya 15 di Jakarta Barat, 10 misalnya di mana gitu. Kita sajikan, kita goda investor untuk mau menginvestasikan karena datanya memang akurat, memang di situ sedang dibutuhkan. Nah, saya kira salah satu cara mendorong investor adalah penyajian data-data yang akurat kepada calon investor. Pandangan senada disampaikan founder The Entrepreneur Society, Clemens Raharja. Indonesia dinilai semakin menarik di mata investor internasional, didorong surplus demografi dan kekayaan alam. Sebetulnya kalau dibilang satu industri aja nggak bisa, itu semua saling menopang. Nah, mungkin kalau kita lihat di satu kesatuan biasanya dari travel agent itu kan mereka bawa grup ya. Itu sudah dari hotelnya, sudah dari tempat makannya, dari aktivitas yang adanya, dan dari ngelihat atraksi-atraksi yang ada di daerah tersebut, itu menjadi satu kesatuan yang bisa memancing sebetulnya. Nah, kalau dari investor sendiri, kalau mereka hanya masuk dalam satu industri, mungkin akan berat. Jadi harus kerjasama dengan ekosistemnya sendiri. Kalau enggak, tidak ada yang bisa bertahan dengan sendirian ya Pak ya gitu, satu industri. Makanya harus saling dukung. Itu gunanya kita punya komunitas yang kuat tuh seperti itu sebetulnya. Sebagai televisi digital yang fokus pada pariwisata, bisnis, dan investasi, Eljon TV memposisikan diri sebagai jembatan informasi strategis antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor. Melalui transformasi dan penguatan peran media berbasis data, Eljon TV optimis dapat menjadi rujukan strategis dalam mendorong investasi pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews. Saya Gabriela Claudia. Sampai jumpa.